Ya, berjumpa kembali di channel Ruang Kelas. Pada video pembelajaran kali ini kita akan melanjutkan pembelajaran kita tentang materi persamaan nilai mutlak. Hanya saja kali ini saya punya bocoran buat kalian semua, yaitu cara cepat untuk menyelesaikan persamaan nilai mutlak. Nah, dengan cara cepat ini diharapkan bisa membantu kalian untuk semakin mudah dalam mengerjakan soal-soal tentang persamaan nilai mutlak. Nah, seperti apa kira-kira cara cepat ini? Yuk, jangan kemana-mana dan simak terus video ini sampai akhir. Jangan lupa klik like video ini, juga subscribe channel Ruang Kelas agar kalian semakin cepat dan mudah dalam mendapatkan informasi ketika ada video baru di channel Ruang Kelas ini. Cara cepat yang pertama yaitu berlaku untuk persamaan nilai mutlak yang berbentuk nilai mutlak fx sama dengan c, ya. Pada bentuk yang pertama ini kita mempunyai suatu bentuk nilai mutlak, juga di ruas kanan ada sebuah konstanta. Seperti apa caranya? Ayo kita simak. Nah, pada bentuk ini tentu saja ada syarat untuk nilai konstantanya, ya, yaitu untuk nilai konstanta yang dimaksud adalah bilangan yang lebih dari atau sama dengan 0. Tidak boleh bilangan negatif. Kalau bilangan negatif langsung saja itu tidak memiliki penyelesaian, karena nilai mutlak dari suatu bilangan atau dari suatu bentuk aljabar tidak mungkin bernilai negatif. Oke, kita lanjutkan. Pada bentuk ini kita mempunyai satu bentuk nilai mutlak, ya. Kita sebut di sini yaitu nilai mutlak fx. Nah, bagaimana ini sifat-sifat yang terdapat pada bentuk nilai mutlak ini? Kita ingat kembali definisi dari nilai mutlak. Ya, nilai mutlak suatu bilangan, misalnya bilangan itu adalah x, nilai mutlaknya itu akan bernilai tetap, ya. Nilai mutlak x akan bernilai x untuk x lebih dari atau sama dengan 0, atau nilai mutlak x ini akan bernilai negatif x untuk x kurang dari 0. Jadi ada dua kondisi, ya, untuk nilai mutlak dari suatu bilangan. Dia bisa tetap atau bisa dinegatifkan. Nah, sifat ini juga berlaku untuk nilai mutlak dari suatu bentuk aljabar atau dari suatu fungsi aljabar. Misalnya di sini adalah nilai mutlak fx. Maka dia ada dua kondisi juga, yaitu dia bisa tetap bernilai fx ketika nilai fungsinya lebih dari atau sama dengan 0, atau dia bisa bernilai negatif fx untuk fx kurang dari 0. Nah, dari sifat ini kemudian kita gunakan pada persamaan nilai mutlak yang tadi kita dapatkan ini, yaitu nilai mutlak fx sama dengan c. Untuk nilai mutlak fx sendiri menurut sifat tadi ada dua kondisi, ya. Dia bisa tetap bernilai fx, bisa juga dia bernilai negatif fx. Lalu yang mana yang kita gunakan? Dua-duanya, ya. Dua-duanya kita libatkan dalam perhitungan dalam menentukan penyelesaian dari persamaan nilai mutlak ini. Seperti apa nanti? Ayo kita lanjutkan. Nah, nanti persamaannya akan menjadi seperti ini, ya. Jadi nilai mutlak fx sama dengan c itu ekuivalen dengan, nah karena di sini ada dua kondisi, ya, ada dua kemungkinan dari nilai mutlak fx, yaitu fx atau negatif fx. Maka nilai mutlak fx sama dengan c, persamaannya akan ekuivalen dengan fx sama dengan c atau negatif fx sama dengan c. Tapi sudah tanpa tanda mutlak di sini, ya, sehingga dia dipecah menjadi dua bagian. Nah, kemudian dari masing-masing bagian itu nanti akan kita selesaikan menggunakan perhitungan aljabar biasa, ya, sampai mendapatkan nilai x yang diinginkan. Nah, nilai x itu merupakan penyelesaian dari persamaan nilai mutlak tadi. Coba kita lihat bagian yang kedua itu kan ada negatif fx sama dengan c. Nah, ketika kita kalikan kedua ruas dengan negatif 1, maka kita akan mendapatkan di sini negatif fx dikali negatif 1. Negatif kali negatif hasilnya positif, ya, sehingga dia menjadi fx. Sedangkan di ruas kanan ada c
dikali negatif 1 dia menjadi negatif C. Nah, dari dua hal ini kita kunci, kita mendapatkan cara untuk menentukan nilai fungsi tadi, fx sama dengan C atau fx sama dengan negatif C. Nah, jika kita simpulkan nanti akan menjadi seperti ini. Jika diketahui suatu persamaan nilai mutlak berbentuk nilai mutlak fx sama dengan C, ya, dengan syarat konstantanya tadi lebih dari atau sama dengan 0, maka berlaku seperti ini. Nilai mutlak fx sama dengan C ekuivalen dengan fx sama dengan C atau fx sama dengan negatif C. Jadi langsung dikeluarkan dari kurung mutlaknya, ya, dikeluarkan dari tanda mutlaknya, tetapi dia konsekuensinya harus menjadi dua bagian, satunya negatif, satunya positif. Nah, seperti apa? Kita lihat contoh soal ya. Langsung kita ke contoh soal. Kalian amati bagaimana cara menentukan penyelesaian dari suatu persamaan nilai mutlak yang berbentuk seperti ini. Ya, di sini kita disajikan sebuah soal. Kita diminta menentukan penyelesaian dari persamaan nilai mutlak x plus 1 sama dengan 3. Kita amati dengan sifat yang tadi kita temukan ya. Anggap saja itu teorema yang pertama untuk cara cepat menyelesaikan persamaan nilai mutlak. Pada soal kita mendapatkan nilai mutlak x plus 1 sama dengan 3. Nah, berdasarkan sifat tadi, maka yang menjadi fx di sini adalah x plus 1. Maka langsung saja ini penyelesaiannya adalah x plus 1 sama dengan 3, ya. Keluarkan dari tanda mutlaknya, akan tetapi dia harus jadi dua bagian. Konsekuensinya seperti ini. X plus 1 sama dengan 3 atau X plus 1 sama dengan negatif 3. Oke, paham ya? Jadi dari nilai mutlak X plus 1 sama dengan 3, konstantanya adalah 3, maka tinggal kita keluarkan dari tanda mutlak, tapi dia menjadi dua bagian. Yang satu konstantanya tadi positif, yang satunya lagi konstantanya menjadi negatif. Jadi langsung seperti itu. Ini akan lebih cepat bagi kalian. Nah, kemudian dari dua hal ini kita lanjutkan proses operasinya sampai mendapatkan nilai x. Sampai mendapatkan nilai x. Coba kita mulai dari yang sebelah kiri ya. Ada x plus 1 sama dengan 3. Kita lakukan pindah ruas ya. Dari plus 1-nya itu dari ruas kiri kita pindahkan ke ruas kanan menjadi min 1 ya. Sehingga menjadi x sama dengan 3 dikurangi 1. 3 dikurangi 1 berapa hasilnya? Iya, ini menjadi x sama dengan 2. Mudah bukan? Nah, kita beralih ke sebelah kanan sekarang. Ada x plus 1 sama dengan negatif 3. Kita pindahkan plus 1-nya ke ruas kanan, sehingga kita mendapatkan x sama dengan negatif 3 dikurangi 1. Hasilnya adalah negatif 4. Nah, sekarang kita sudah mempunyai nilai x. Kita sudah mendapatkan nilai x di sini ada 2, yaitu x sama dengan 2 atau x sama dengan negatif 4. Lalu yang mana penyelesaiannya? Dua-duanya kita himpun menjadi satu, sehingga menjadi himpunan penyelesaian. Biasanya disimbolkan dengan HP. HP sama dengan himpunan dari negatif 4 dan 2. Nah, seperti itu. Cepat sekali bukan? Nah, ini adalah cara cepat yang pertama dalam menentukan penyelesaian persamaan nilai mutlak. Semoga kalian paham dan ini bermanfaat bagi kalian untuk ya menambah pemahaman kalian tentang persamaan nilai mutlak. Sekarang kita lanjutkan, ada bentuk lain lagi yang bisa kita gunakan cara cepat untuk menyelesaikannya. Seperti apa? Ayo kita lihat. Nah, pada bentuk yang kedua kita akan mencoba menyelesaikan persamaan nilai mutlak yang berbentuk nilai mutlak fx sama dengan nilai mutlak gx. Jadi di ruas kiri dan ruas kanan kita sama-sama memiliki bentuk nilai mutlak. Seperti apa ini caranya? Apakah bisa lebih cepat dari cara yang kita bahas pada video sebelumnya?
ya, yang menggunakan analisis nilai X, kemudian menggunakan garis bilangan dan lain sebagainya, itu kan lumayan ribet ya caranya ya. Dengan cara ini diharapkan bisa lebih cepat dan lebih mudah. Nah, sebelumnya kita ingat kembali tentang sifat-sifat dari nilai mutlak bilangan terutama ya. Yang terutama pada kesempatan kali ini yang akan kita gunakan adalah sifat dari kuadrat nilai mutlak ya, nilai kuadrat dari nilai mutlak. Ketika nilai mutlak suatu bilangan dikuadratkan, nah, bagaimana perbedaannya dengan bilangan itu ketika langsung dikuadratkan tanpa tanda mutlak? Apakah ada perbedaan? Kalau ada, perbedaannya seperti apa? Nah, coba kita bandingkan ya. Nilai mutlak dari suatu bilangan dikuadratkan dengan bilangan itu ketika langsung dikuadratkan sendiri, kira-kira perbandingannya seperti apa? Coba kita amati nilai mutlak dari suatu bilangan berdasarkan definisi ya. Berdasarkan definisi dia ada dua kondisi, yaitu tergantung ketika bilangannya bernilai lebih dari atau sama dengan 0 atau ketika bilangan itu bernilai kurang dari 0. Maka nilainya bisa saja tetap A atau bisa juga dinegatifkan menjadi negatif A. Kira-kira kan seperti itu. Itu nilai mutlak dari suatu bilangan sebelum dikuadratkan ini ya. Nilai mutlak dari A bisa bernilai A atau negatif A. Nah, kemudian nilai mutlak A ini kita kuadratkan. Lalu apa yang terjadi dengan nilai dari nilai mutlak A ini ketika dikuadratkan? Maka yang di sebelah kiri itu untuk A lebih dari atau sama dengan 0, nilainya menjadi A kuadrat. Sedangkan yang di sebelah kanan untuk A kurang dari 0 menjadi negatif A kuadrat. Nah, di situ terlihat berbeda ya. Yang satu A kuadrat, yang satunya negatif A dikuadratkan. Nah, sekarang kita lihat pada bagian sebelah kanan, negatif A dikuadratkan. Ingat operasi pangkat 2 ya. Operasi kuadrat itu kan artinya mengalihkan suatu bilangan dengan dirinya sendiri sebanyak 2 kali. Maka negatif A dikuadratkan sama saja dengan negatif A dikali negatif A. Ingat, negatif dikali negatif hasilnya kan positif ya. Negatif A dikali negatif A sama saja dengan A kuadrat. Loh, ternyata negatif nilai mutlak A ketika dikuadratkan memang ada dua kondisi ya, tergantung dari nilai A nya, tapi ternyata menghasilkan nilai yang sama, yaitu sama-sama A kuadrat. Sehingga bisa kita simpulkan secara langsung bahwa nilai mutlak A ketika dikuadratkan hasilnya adalah pasti A kuadrat, tidak lagi menjadi dua bagian seperti sebelum dikuadratkan ya. Jadi di sini kita mendapatkan ternyata nilai mutlak dari suatu bilangan ketika dikuadratkan hasilnya sama dengan bilangan itu dikuadratkan secara langsung tanpa dimutlakkan lebih dahulu. Nah, coba kita lihat beberapa contoh kasus menggunakan bilangan. Nah, di sini kita akan membandingkan bagaimana sih nilai mutlak dari suatu bilangan yang dikuadratkan dibandingkan dengan bilangan itu ketika dikuadratkan secara langsung. Kita ambil contoh misalnya sebagai A itu adalah 2 ya. Di sini A-nya sama dengan 2. Maka nilai mutlak A kuadrat ini sama saja dengan nilai mutlak 2 dikuadratkan. Mana yang dikerjakan terlebih dahulu, pangkatnya atau nilai mutlaknya? Nah, tentu saja nilai mutlaknya dulu ya, karena dia berlaku layaknya tanda kurung, maka dia harus dikerjakan terlebih dahulu paling awal. Nilai mutlak dari 2 adalah 2, maka ini menjadi 2 kuadrat. 2 kuadrat artinya 2 kali 2 hasilnya adalah 4. Nah, bagaimana jika 2 tadi dikuadratkan secara langsung? 2 kuadrat artinya 2 kali 2 hasilnya adalah 4. Ternyata sama ya hasilnya ya. Nilai mutlak A kuadrat dengan A kuadrat hasilnya sama-sama 4 di sini ketika A-nya sama dengan 2. Sekarang nilai A kita coba dengan menggunakan 3. Nilai mutlak A kuadrat artinya nilai mutlak 3 dikuadratkan. Nilai mutlak 3 itu hasilnya 3, maka ini menjadi 3 kuadrat. 3 kuadrat nilainya adalah 9.
Sedangkan A kuadrat, nah maka ini nilainya sama dengan 3 kuadrat. 3 kuadrat tentu saja hasilnya 9 juga, sama loh. Ini kan dari tadi bilangannya positif ya, tentu saja hasilnya sama. Bagaimana dengan bilangan negatif? Ketika bilangannya negatif, apa yang akan terjadi? Apakah tetap sama atau bisa saja berbeda? Nah, kita coba lihat ini. Yang pertama kita gunakan negatif 2. Nilai mutlak A kuadrat. Nah, nilai mutlak negatif 2 dikuadratkan. Ingat, yang dikerjakan terlebih dahulu adalah nilai mutlaknya. Nilai mutlak dari negatif 2 itu adalah 2. Nah, sehingga ini menjadi 2 kuadrat. 2 kuadrat tentu saja hasilnya adalah 4. Sedangkan negatif 2 kita kuadratkan secara langsung. Negatif 2 kuadrat artinya negatif 2 dikali negatif 2. Negatif kali negatif positif. Nah, ini hasilnya juga 4. Lagi-lagi hasilnya sama ya. Begitu juga kalau kita ganti dengan negatif 3. Negatif 3. Nilai mutlak dari negatif 3 adalah 3. 3 dikuadratkan hasilnya 9. Dan negatif 3 dikuadratkan secara langsung juga hasilnya 9. Nah, secara umum nilai mutlak A kuadrat itu akan selalu sama dengan A kuadrat. Nah, sifat ini yang akan kita gunakan untuk mempermudah kita dan mempercepat dalam mengerjakan persamaan nilai mutlak. Nah, seperti apa hubungannya dengan persamaan nilai mutlak fx sama dengan nilai mutlak gx? Ayo kita lihat sama-sama. Nah, pada bentuk persamaan nilai mutlak ini kita mempunyai nilai mutlak fx sama dengan nilai mutlak gx. Untuk mempermudah kalian dalam menyaksikan video ini ya, dan juga memahami bagaimana pergerakan objek-objek aljabar ini, maka saya misalkan dulu ya. Saya ganti dengan yang lebih sederhana. Fx-nya saya ganti dengan A, gx saya ganti dengan B. Sehingga persamaan nilai mutlak ini akan menjadi nilai mutlak A sama dengan nilai mutlak B. Nah, ini supaya lebih mudah saja dilihatnya ya. Nilai mutlak A sama dengan nilai mutlak B. Oke. Nah, pada suatu persamaan aljabar kita boleh menguadratkan kedua ruas ya. Nilainya tetap sama. Dia tetap ekivalen persamaannya. Mungkin kalian ingat pelajaran waktu SMP dulu ya tentang persamaan aljabar. Nah, ketika kita menguadratkan kedua ruas, harus sama-sama dikuadratkan kedua ruasnya, maka dia tetap ekivalen. Sehingga pada baris kedua kita kuadratkan kedua ruas, sehingga menjadi nilai mutlak A kuadrat sama dengan nilai mutlak B dikuadratkan. Oke. Nah, sampai sini kita gunakan sifat yang tadi, yaitu nilai mutlak dikuadratkan itu sama dengan nilai bilangan itu sendiri langsung dikuadratkan, sehingga nilai mutlak A kuadrat itu akan sama dengan A kuadrat, sedangkan nilai mutlak B kuadratnya nilainya sama dengan B kuadrat. Sehingga baris ketiga kita memperoleh A kuadrat sama dengan B kuadrat. Oke ya, sampai sini ini sudah menjadi persamaan aljabar biasa ini tanpa tanda mutlak. Kita sudah tidak memiliki tanda mutlak lagi di sini. Nah, langkah berikutnya adalah kita pindahkan B kuadrat ke ruas kiri, sehingga menjadi A kuadrat dikurangi B kuadrat sama dengan 0 ya, karena B kuadrat pindah ke ruas kiri dia jadi min B kuadrat. Sedangkan di ruas kanan sudah tidak ada siapa-siapa di situ, artinya 0 ya, nilainya 0. A kuadrat dikurangi B kuadrat sama dengan 0. Nah, lagi-lagi kita diingatkan lagi tentang suatu bentuk pada pelajaran SMP dulu ya. Semoga kalian masih ingat, jangan langsung dilupakan ya, karena pengetahuan kalian yang dulu-dulu itu masih akan tetap digunakan. Insya Allah sampai di SMA kelas 12 pun kalian akan tetap selalu menggunakan itu, sehingga jangan dilupakan ya. A kuadrat min B kuadrat. Ingat suatu sifat pada bentuk aljabar dulu waktu SMP ya. Ada sifat seperti ini. A kuadrat dikurangi B kuadrat nilainya sama dengan A plus B
dikali A min B. Nah, masih ingat apa masih lupa? Semoga masih ingat ya. Kalau yang masih lupa bisa dibuka kembali buku-buku waktu SMP-nya dulu ya. Oke, A kuadrat dikurangi B kuadrat sama dengan A plus B dikali A min B. Langsung kita gantikan posisi ruas kiri itu ya. A kuadrat dikurangi B kuadrat, kita ganti dengan A plus B dikali A min B. Ruas kanannya tetap sama dengan 0 ya. Nah, sampai di sini bentuknya sudah lebih sederhana lagi. Tinggal kita faktorkan saja ini ya. A plus B dikali A min B sama dengan 0. Artinya A plus B sama dengan 0 atau A min B sama dengan 0. Nah, dari sini tinggal kalian sederhanakan menggunakan operasi aljabar biasa. Ya, bentuknya menjadi seperti ini ya. Ini kan sudah lebih mudah lagi nih. Nilai mutlak A sama dengan nilai mutlak B, hasilnya sama dengan A plus B sama dengan 0 atau A min B sama dengan 0. Bukan sama dengan tadi ya, ekuivalen ya. Nah, kita kembalikan lagi sekarang karena tadi kita bicara dalam kaitannya fungsi aljabar ya. Maka yang tadinya nilai mutlak A dan nilai mutlak B kita kembalikan ke bentuk asalnya, yaitu nilai mutlak fx dan nilai mutlak gx. Maka akan menjadi seperti ini. Yang tadi A plus B sama dengan 0 menjadi fx plus gx sama dengan 0. Atau A min B sama dengan 0. A min B menjadi fx min gx sama dengan 0. Kira-kira seperti itu. Nah, mari kita simpulkan bersama untuk cara cepat bentuk persamaan nilai mutlak yang kedua ini ya. Jadi jika diketahui suatu persamaan nilai mutlak yang berbentuk nilai mutlak fx sama dengan nilai mutlak gx, maka penyelesaiannya adalah fx plus gx sama dengan 0 atau fx dikurangi gx sama dengan 0. Nah, coba kalian cermati, kalian pahami. Setelah ini kita akan mencoba mengerjakan contoh soal ya. Kita akan coba membahas suatu contoh soal dalam mengerjakan bentuk yang kedua ini. Seperti apa? Yuk kita lihat sama-sama. Nah, ini dia soalnya. Kita diminta menentukan penyelesaian dari persamaan nilai mutlak 3x min 1 sama dengan nilai mutlak x min 3. Ada dua bentuk nilai mutlak di situ ya, masing-masing di ruas kiri dan di ruas kanan. Jika kita bandingkan dengan kesimpulan yang tadi kita dapat itu di bagian atas, sebagai fx di situ adalah 3x min 1 dan yang berlaku sebagai gx adalah x min 3. Maka langsung saja kepada penyelesaiannya, yaitu fx plus gx sama dengan 0 itu sama saja dengan 3x min 1 ditambah x min 3 sama dengan 0. Nah, sampai di sini dulu kalian coba amati, kalian perhatikan dengan rumus yang di bagian atas tadi. Fx plus gx-nya menjadi 3x min 1 ditambah x min 3. Perhatikan yang mana fx, yang mana gx-nya. Atau, nah, berikutnya fx dikurangi gx sama dengan 0. Itu sama saja dengan 3x min 1 dikurangi x min 3 sama dengan 0. Kita langsung gunakan kurung biasa saja di situ, tidak perlu menggunakan kurung mutlak. Oke, paham ya? Baris berikutnya kita selesaikan dua bagian tadi satu persatu. Kita coba di ruas kiri dulu ya. Di ruas kiri. Bagian yang sebelah kiri. Bagian yang sebelah kiri yang fx plus gx sama dengan 0. Kita buka dulu kurungnya ini. Karena di situ operasinya penjumlahan, maka tidak ada perubahan. Maka dia tetap 3x dikurangi 1 ditambah x dikurangi 3 sama dengan 0. Ya, kurungnya langsung dibuka saja. Nah, setelah itu coba kita lihat pada baris ketiga ini. Kita kelompokkan dulu suku-suku yang mengandung variabel dengan yang hanya konstanta saja. Kita kelompokkan sendiri-sendiri sehingga 3x ditambah x ya, mengelompok di sebelah kiri. Kemudian untuk konstantanya ada negatif 1 dikurangi 3 sama dengan 0 ya. 3x plus x min 1 min 3 sama dengan 0. Nah, setelah dikelompokkan seperti ini, tentu kalian akan lebih mudah mengerjakannya. Jangan lupa yang teliti ya.
3x ditambah x, nilainya adalah 4x. Min 1 min 3, nilainya adalah min 4. Nah, sehingga kita mendapatkan 4x min 4 sama dengan 0. Kita pindahkan konstantanya ke ruas kanan, sehingga kita memperoleh 4x sama dengan 4. Ya, min 4 pindah ke ruas kanan menjadi positif ya. 4x sama dengan 4, masing-masing kita bagi dengan 4. Sehingga kita mendapatkan x sama dengan 1. Nah, kita sudah mendapatkan salah satu nilai x-nya ini di sini. Sekarang kita beralih ke bagian yang berikutnya yang sebelah kanan. Ada 3x min 1 dikurangi x min 3 sama dengan 0. Pertama kita buka dulu kurungnya. 3x min 1 yang di bagian awal tidak ada masalah, dia tetap 3x min 1. Sedangkan yang di sebelah kanan, hati-hati, ada min x min 3 itu menjadi min x ditambah 3 ya. Kita operasikan, kita kalikan, seakan-akan dikali dengan min 1 di situ ya. Min 1 kali x jadi min x, min 1 kali min 3 hasilnya adalah plus 3. Nah, dari sini kemudian kalian kelompokkan dulu suku-suku yang mengandung variabel. Ada 3x, ada min x, kemudian yang konstantanya ada min 1 plus 3. Luas kanan masih ada 0. 3x dikurangi x hasilnya adalah 2x. Min 1 ditambah 3 adalah plus 2. Sehingga kita mendapatkan 2x plus 2 sama dengan 0. Kita pindahkan plus 2 ke ruas kanan, sehingga kita memperoleh 2x sama dengan min 2. Kita bagi masing-masing ruas dengan 2, sehingga kita mendapatkan x sama dengan negatif 1. Nah, kita mendapatkan nilai x-nya adalah x sama dengan 1 dan juga x sama dengan negatif 1. Ini kita himpun menjadi suatu himpunan penyelesaian. Nah, ini dia himpunan penyelesaian dari persamaan nilai mutlak 3x min 1 sama dengan nilai mutlak x min 3. Ya, tentu cara ini saya rasa lebih simpel, lebih mudah dan lebih cepat daripada ketika kalian menggunakan metode analisis nilai x, menggunakan garis bilangan, interval-interval pada garis bilangan. Tentu cara ini jauh lebih cepat, jauh lebih mudah. Nah, silakan kalian cermati, kalian pahami. Nah, semoga cara ini bisa bermanfaat bagi kalian. Oke? Nah, selanjutnya ada beberapa soal untuk kalian latihan di rumah. Ya, tentukan himpunan penyelesaian dari persamaan-persamaan berikut. Yang nomor 1, nilai mutlak 2x plus 1 sama dengan 5. Yang kedua, nilai mutlak 5x min 8 sama dengan nilai mutlak 2x plus 1. Kalian bisa gunakan cara cepat seperti yang saya contohkan tadi dalam video tadi. Kemudian kalian kerjakan. Jangan lupa hasilnya kalian share di kolom komentar, sertakan identitas juga. Dan semoga tayangan ini bermanfaat. Demikian video pembelajaran kita kali ini. Tetap sehat, tetap semangat, dan jangan lupa berdoa semoga wabah pandemi COVID-19 ini segera berlalu dan kita bisa kembali beraktivitas secara normal seperti sedia kala. Oke, terima kasih semuanya. Terima kasih telah menyaksikan video ini sampai akhir. Sampai jumpa di video-video pembelajaran berikutnya.